mapping, di mana kita nanti mencoba buat bab 2 biar tidak plagiasi bagaimana. Kalau yang sudah ada bab 2-nya nanti bisa langsung mengerjakan untuk plagiarismenya itu bagaimana cara ngeceknya, bagaimana cara menurunkan hasil Turnitinnya, itu nanti saya praktekkan hari ini. Jadi kalau hari ini kalau bisa itu 2 perangkat. Satunya itu membuat buat video, satunya itu buat video di biar kelihatan, yang satunya sambil mengerjakan, kalau bisa seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, nggak memungkinkan nggih, nggak apa-apa nanti dicermati dulu baru dipraktekkan setelahnya. Itu ya Bapak Ibu. Izin Ibu, membuat video itu bukan melihat video. Jadi kan nanti saya praktek. Kalau bisa langsung dipraktekkan setelahnya. Tapi kalau 2 perangkat kan lebih mudah nih Bapak. Nanti prakteknya itu bisa langsung di laptop gitu. Tapi kalau enggak memungkinkan ya nggak apa-apa, nanti dikerjakan setelahnya. Siap. Tapi mungkin kalau memang tidak memungkinkan juga bisa di-record untuk materi hari ini, karena saya nggak ada recordannya. Nggih. Ya mungkin Sipen ya yang bisa di-record. Mas Rifki, Mbak Rispa. Nggih, saya mulai saja, nggih. Monggo teman-teman yang bisa nge-record. Oh. Gimana Anda bisa merecord? Yang record itu ini sudah saya coba, harus host itu Bu Eka, atau mungkin bisa di co-host Bu. Harus apa Mas? Harus host, kalau enggak co-host. Harus host. Itu asisten hostnya. Okay. Share screen siap. Oh. Sudah ya? Ya Ibu, sudah Ibu. Iya. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini bentuk plagiasi dan sitasi dalam teks akademik. Untuk plagiat sendiri diartikan sebagai perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi di sini plagiasi itu ada banyak macam ya Bapak Ibu. Jadi plagiasi intinya itu mengambil atau mengutip punya orang tanpa diparafrase, tanpa diberi sumber yang memadai. Itu namanya plagiat. Sedangkan plagiarisme sendiri di sini merupakan tindakan melanggar etika ya. Jadi di Indonesia sudah disebutkan pada Perpu nomor 11 tahun 2010 kalau di akademik itu kalau misalkan skripsinya itu kalau enggak skripsi, tesis ataupun disertasi yang menggunakan karya milik orang lain atau terindikasi plagiarisme di atas 30%, maka biasanya ada sanksi. Sanksinya kalau untuk di akademik itu ada pencopotan gelar. Jadi yang sudah skripsi ya berarti gelar akademik yang S1-nya dicopot. Begitu pula yang S2 maupun S3. Selain itu juga ada denda Bapak Ibu. Jadi denda itu cukup besar, hampir di 3 miliar kalau nggak salah seperti itu. Jadi 3 miliar untuk dendanya saja dengan sanksi pencopotan segala gelar, atau jika terjadi plagiarisme di publikasinya atau di bukunya atau di
hasil karyanya itu nanti akan diberikan sanksi dan diberikan denda seperti itu. Untuk sanksinya tentu hukuman penjara. Hukuman penjaranya berapa saya kurang hafal nggih Bapak Ibu, nanti bisa dicari sendiri. Kemudian untuk bentuk-bentuk dari plagiarisme, yang pertama mengemukakan kata-kata atau pendapat orang lain sebagai kepunyaan kita sendiri. Jadi mengambil kata-kata orang lain, kemudian misalkan mengambil quote-quote orang lain dipakai sebagai sebagai yang paling sering kita temui itu sebagai status atau real video dan sebagainya, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Apabila ada yang mempunyai dan dia memperkarakan, tentunya kita akan mendapatkan denda ataupun sanksi. Kemudian menulis kata, kutipan, atau pendapat yang didapat dari orang lain tanpa menyebutkan sumber. Jadi harus menyebutkan sumber ya, sumber itu harus lengkap. Jadi kalau misalkan di skripsi tentunya sumbernya ada di daftar pustaka dan di catatan kaki. Kalau catatan kaki itu yang seperti setelah paragraf ada nama, koma, ada tahun, itu namanya catatan kaki. Kemudian dilanjutkan di daftar pustakanya dilengkapi, ada nama, tahun, judul, kemudian ada jurnalnya apa, volumenya berapa, halamannya berapa, kemudian doi-nya atau alamatnya itu URL-nya apa, harus lengkap. Jadi kalau misalkan tidak lengkap atau tidak sesuai, kemudian ditulis atas namanya siapa, itu termasuk plagiarisme. Kemudian tindakan menciplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber, ini juga hampir sama ya, ini hampir sering ditemui pada tugas-tugas mahasiswa yang diminta membuat makalah, diminta membuat tugas-tugas yang paper-paper yang ringkasan saja, itu saja biasanya mengambil punyanya orang lain cuma diganti nama. Ini contoh dari pengecekan Turnitin. Jadi plagiarisme tinggi itu dideteksi dengan aplikasi Bapak Ibu. Jadi aplikasinya namanya Turnitin. Ada yang namanya Turnitin, ada plagiarisme checker, ada similarity checker. Jadi banyak macam. Tapi untuk di akademik yang paling diakui untuk cek plagiarisme itu adalah aplikasi Turnitin. Ini modelnya untuk aplikasi Turnitin. Jadi di sini ada yang warnanya pink, warna merah, ini yang terindikasi plagiarisme. Kemudian ini angkanya. Jadi angkanya itu ada 0 sampai 100%. Kalau 0 itu dari sedikit, kemudian semakin banyak di 100% berarti plagiarismenya tinggi. Jadi ada 0 sampai 100%. Untuk yang diakui di akademik untuk skripsi maupun jurnal itu ada di 25%. Jadi kalau lebih dari 25% berarti itu plagiarismenya tinggi. Ini contohnya ini ada di 89%, berarti ini sangat tinggi. Untuk mengatasi bagaimana caranya Turnitinnya biar nggak tinggi, bagaimana? Itu dengan cara memparafrase terlebih dahulu. Parafrase itu mengganti kata-kata dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Jadi ada cara manual, ada cara yang otomatis dengan aplikasi. Nanti saya praktekkan ya. Ini contohnya lagi. Ada punyanya Ahmad Dadip Blogs. Jadi Ahmad Dadip Blogs ini mengutip tugas kuliahnya, tetapi dia mengutip secara lengkap seperti ini, tapi punyanya orang lain. Ini termasuk dengan plagiarisme.
Jadi plagiarisme ini kan tidak ada namanya, tidak ada jurnalnya siapa dan sebagainya, ini termasuk dengan plagiarisme milik orang lain. Kemudian ruang lingkup dari plagiarisme yang pertama menggunakan kata atau kalimat. Jadi di sini mengutip atau menyalin teks persis dari sumber tanpa memberikan kredit pada penulis asli, kemudian menggunakan gagasan. Jadi gagasan, ide, kemudian pemikiran orang lain yang disajikan itu dianggap milik dia. Jadi apapun hanya ide saja, tidak tulisan, itu sudah termasuk plagiarisme. Kemudian menggunakan fakta, data, informasi, kalau tidak ada sumbernya juga termasuk dengan plagiarisme. Kemudian mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya, ini jelas ya plagiarisme. Kemudian melakukan parafrase, jadi di sini mengubah kata-kata dari sumber lain, tetapi strukturnya sama dan diakui, tetap diakui atas nama dirinya sendiri, itu juga termasuk plagiarisme. Kemudian menyerahkan karya ilmiah yang dipublikasikan orang lain dan seolah-olah miliknya, itu juga termasuk dengan plagiarisme. Jadi banyak macam ya plagiarisme. Ada lagi yang belum masuk di sini. Jadi misalkan kita sudah publish di jurnal Akupuntur, misalkan seperti itu. Kemudian kita publish lagi dengan tulisan yang sama di jurnal Indonesia, misalkan seperti itu juga dinamakan plagiarisme, tapi plagiarismenya namanya self plagiarisme, jadi plagiarisme dari tulisannya sendiri. Ini tipe-tipe plagiarisme, ada plagiarisme kata, ada plagiarisme sumber, ada plagiarisme kepengarangan, ada self plagiarism, dan plagiat ide. Kalau yang plagiarisme kata sudah jelas ya, jadi menyalin kata-kata atau frasa tanpa diberikan sumber ataupun catatan kaki. Kemudian plagiarisme sumber ini berarti memberikan informasi atau data atau sumber lain tanpa memberikan kredit juga atau memberikan sumber yang jelas. Kemudian plagiarisme kepengarangan, kalau kepengarangan jadi miliknya orang lain diakui miliknya, itu namanya plagiarisme kepengarangan. Kalau self plagiarism berarti ini yang sudah saya sebutkan tadi, jadi plagiarismenya itu karena kita jurnalnya dipublish di beberapa tempat dengan hasil yang sama atau dengan tulisan yang sama, ini termasuknya self plagiarisme. Kemudian plagiat ide, kalau plagiat ide berarti kita mencontoh punyanya orang lain dan mengakui miliknya sendiri, itu juga termasuk plagiat ide. Jadi kita misalkan punya bakso apa namanya, bakso mercon, kemudian di Mojosongo juga ada bakso mercon yang mirip punya kita, itu namanya plagiat ide. Jadi banyak macam plagiat ya, tidak hanya teks tapi juga bisa ide. Kemudian bobot plagiarisme itu ada ringan sampai ke tinggi. Jadi kalau yang ringan itu kurang dari 30, tapi ini itu ya Bapak Ibu, kalau di kepangkatan untuk ASN seperti saya seperti ini, biasanya ada beberapa macam bobotnya. Jadi kalau untuk jurnal itu kurang dari 20%. Kalau untuk buku itu boleh lebih dari 25%, tapi batasnya di 30%. Ini bobot secara umum. Jadi bobot secara umum untuk yang ringan itu 30%, untuk yang sedang itu 30% sampai 70%, sedangkan yang total itu di atas atau lebih dari 70%. Jadi 70% itu sudah dianggap total. Jadi copy, seperti orang copy paste tanpa parafrase. Kemudian
Untuk penyajian plagiarisme ada 4 macam, plagiarisme perbatin, kemudian plagiarisme kain perca, plagiarisme parafrasa, dan plagiarisme kata kunci. Kalau yang perbatin berarti secara persis menyontoh punyanya orang lain, itu berarti plagiarisme perbatin. Kalau yang kain perca, dia itu lebih seperti menggabung-gabungkan punyanya orang lain dengan punya kita, kemudian dicampur-campur dengan teks asli, dengan teksnya kita, dengan sedikit-sedikit perubahan, itu namanya kain perca. Jadi dicampur-campur, jadi tulisan kita, dicampur tulisan yang sudah diparafrase, dicampur dengan ini yang paling sering kita temui ya, jadi plagiarisme kain perca. Kemudian ada plagiarisme parafrasa, jadi hanya mengubah kemudian menyusun ulang, itu juga termasuk dengan plagiarisme parafrasa. Tapi intinya kalau plagiarisme parafrasa bedanya dengan kita itu kalau plagiarisme parafrasa diganti tapi tanpa diberikan sumber yang jelas. Jadi diganti kata-katanya dan diakui milik kita, itu namanya plagiarisme parafrasa. Kemudian plagiarisme kata kunci, kalau kata kunci ini berarti menggunakan frasa atau kata kunci dari sumber lain secara berlebihan dalam karya tanpa memberikan kredit. Jadi misalkan kita punya tulisan nih, tulisan ada 1 lembar itu 70%-nya milik orang lain dan 30%-nya milik kita, terus kita tulis atas nama kita sendiri dengan cara parafrase, itu termasuk plagiarisme kata kunci. Jadi mereka mengambil kunci-kuncinya, pokok-pokok bahasanya, kemudian kita jabarkan sendiri, itu namanya plagiarisme kata kunci. Kemudian bagaimana cara mengatasi plagiarisme? Yang pertama adalah sertakan sitasi. Sertakan sitasi. Sitasi itu sumbernya ya Bapak Ibu. Jadi sumber daripada buku, jurnal, kemudian disertasi, itu namanya sumber sitasi. Kemudian daftar pustaka dihimpun ketat. Jadi di situ daftar pustaka wajib ditulis dengan baik. Jadi ada namanya kalau daftar pustaka dibalik, yang belakang dulu, kemudian koma, nama depan, kemudian nama tengah, titik, disesuaikan dengan dengan format yang kita gunakan. Kalau kita gunakannya font cover, ya gunakan format font cover. Jadi nama, terus titik, terus kurung buka, tahun, kurung tutup, titik, judul, kemudian dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan style apa yang kita gunakan. Kalau stylenya Harvard, ya kita gunakan style Harvard seperti apa. Kalau kita gunakan yang font cover, ya kita gunakan font cover bagaimana. Kemudian ada parafrase. Parafrase itu mengubah tulisan, tetapi tetap dengan isi yang sama atau tetap dengan arti yang sama. Itu namanya parafrase. Kemudian ada interpretasi atau menyajikan ide atau informasi dengan cara yang unik, dengan cara berdasarkan dari pemahaman dan analisis pribadi kita. Jadi di sini mengungkapkan kembali dari tulisan yang telah ada. Jadi kita uraikan kembali, itu namanya interpretasi. Kemudian aplikasi anti plagiarisme. Jadi kalau sudah seluruhnya dilakukan, kemudian kita cek menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Ada Turnitin, ada plagiarisme checker, ada similarity checker, ada banyak macam ya. Tapi yang kita gunakan yang Turnitin. Kemudian ini contoh-contoh dari sitasi. Jadi ada 2 macam sitasi atau 2 macam kutipan. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung seperti ini contohnya. Jadi ada
yang kita kutip itu ada tanda petiknya di awal dan di akhir, kemudian diberi angka seperti ini. Kemudian angkanya ada di bawah halaman, itu namanya kutipan langsung. Ini juga sama, ini kutipan langsung juga. Kemudian untuk kutipan tidak langsung, kalau kutipan tidak langsung itu kita sadur dahulu, kemudian ambil idenya dari sumber, kemudian menuliskan sendiri, itu kutipan tidak langsung. Seperti kita parafrase itu termasuk kutipan tidak langsung. Ini ya caranya, nanti kita langsung praktek saja. Dari sini apakah ada yang mau menambahkan atau mau sharing sebelum saya praktek? Tanya, Bu. Taufik, Bu. Bagaimana Bapak? Barusan yang tentang mengatasi slide yang ketiga belakangan itu kan ada cara mengatasi plagiarisme itu salah satunya dengan interpretasi. Nah, misalkan saya mengambil tentang teori tentang struk misalkan. Struk berdasarkan klasifikasi struk berdasarkan sindrom menurut Macioccia ×2. Nah, Macioccia-nya kan berarti udah dipakai itu ya. Nomor gitu kalau Vancouver, kemudian interpretasinya 1, 2, 3 misalkan ada 5. Nah, kita membuat kata-kata supaya enak dimengerti, disampaikan, mengerti sama yang membaca. Kita membuat kata-katanya dari kita, tapi di kepalanya tadi berdasarkan teori dari Macioccia itu seperti itu. Apakah seperti itu, Bu, yang dimaksud dengan interpretasi? Iya Bapak, betul. Jadi di situ kita menguraikan kembali dari apa yang sudah disebutkan di atas. Jadi di atas misalkan cuma disebutkan satu kalimat, nanti diuraikan di belakangnya dengan kalimat kita. Sudah ya Bapak? Ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau kalau tidak ada kita langsung praktek saja, bagaimana Bapak Ibu? Karena sangat banyak ini. Siap, Bu, siap. Takutnya sampai sore, terlalu sore. Saya stop share dulu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Google saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah nggak ya? Jadi untuk mencari materi itu bisa dari Google Scholar, bisa dari Perpus, bisa dari banyak macam ya. Tapi ini saya karena kita mau mencari materinya dari yang paling sering dijumpai ya, pakai Google Scholar. Jadi kita masuk ke Google Scholar terlebih dahulu. Kalau sudah masuk seperti ini tampilannya. Kemudian kemarin sudah disebutkan kita harus mencari materi untuk bab 2 sesuai dengan judulnya masing-masing. Judulnya misalkan hubungan efektivitas terapi akupuntur kemudian dengan kombinasi jeruk nipis misalkan seperti itu dengan terhadap penurunan tekanan darah pada hipertensi. Berarti yang kita harus cari materinya tentunya terapi akupuntur dalam penanganan hipertensi. Bisa hipertensinya dulu atau kalau mau langsung seperti ini juga bisa. Jadi langsung hipertensinya saja, misalkan kita cari untuk bab 2, kita cari hipertensi, dapat seperti ini. Kita harus mencari materi yang paling up to date ya, jadi yang paling baru. Kalau bisa yang paling baru, tapi untuk
syarat untuk skripsi itu di 10 tahun terakhir. Sekarang tahun 2025, berarti paling terakhir di 2016. Jadi gini ditulis di 2016 sampai 2025. Jadi akan masuk yang baru saja. Kemudian kita pilih materinya. Seperti ini, kalau sudah kita pilih PDF-nya. Kita klik PDF seperti ini, kemudian kita download. Kemudian kita ambil materinya. Misalkan di jurnal ini Pak Haidar Alatas menyampaikan beberapa teori terkait misalkan sindrom HELP. Jadi sindrom HELP, kemudian mau kita copy, mau kita lakukan kita lakukan parafrase. Jadi kita masukkan dulu di dokumen, dipaste seperti ini, sampai kumpul semua bab 2-nya selesai. Misalkan saja sudah kumpul ya, misalkan saya contoh nih saja kalau yang sudah ada saja. Misalkan seperti ini, saya sudah mengerjakan. Sebentar Ibu, sebentar. Nggih. Belum ada yang rekam ini, mohon izin. Oh, belum Teman-teman ada. yang lain yang bisa ngerekam. Mas Rifki tidak bisa ngerekam. Oh, nggak bisa ya. Takutnya nanti biar Ihsan, ada rekamannya enak. Atau Pak Pihir, Mang Pihir. Pak Pihir bisa. Di Japri aja Pak, izin. Pak Taufik, Pak Ketua. Caranya, sebentar. Recording in progress. Sudah saya record ini kalau nggak salah ya. Sudah, nanti bisa di copy saja. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini anggap saja saya sudah punya materi bab 2 saya yang sudah saya cari di internet, sudah terkumpul seperti ini. Kemudian kita harus lakukan parafrase untuk untuk mengatasi plagiarisme. Kita parafrase dengan cara yang pertama, kita tuliskan di sini di Google, ini ya, ada berbagai macam aplikasi. Yang pertama aplikasi Quillbot, quillbot.com. Terlihat nggak Bapak Ibu? Quillbot.com. Coba diklikkan quillbot.com. Saya berusaha untuk pelan-pelan ya. Quillbot.com. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Kemudian yang belum masuk, yang ininya belum sign in, mohon di sign in dulu. Kalau sudah sampai seperti ini ya. Jadi kalau yang belum nanti bentuknya seperti ini. Kemudian continue with Google bisa, daftar pakai Facebook bisa, pakai Apple bisa dan sebagainya. Kalau yang mudah pakai Google seperti ini.
kemudian kita masuk. Sudah, Bapak Ibu? Sudah login semua? Sudah, Ibu. Sudah ya. Untuk parafrase di sini ada 6 pilihan parafrase dan checking. Saya kok ada 2 ya? Gimana Bapak Ibu? Billboardnya di tempat saya ada macam-macam AI detektor, captain, Kok nggak jelas gitu? Kayak menggema. Gimana Bu? Jadi nanti milih pilihannya di parafraser. Jadi parafrase karena kita mau memparafrase. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita pastikan kita pilih Indonesian. Karena kita bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian, ini saya pinggirkan gini saja ya, biar terlihat. Kemudian, kita kembali ke Word-nya tadi. Kita copy beberapa karena kita pakainya gratisan, jadi ada batas minimal untuk parafrase, jadi tidak bisa banyak. Kalau yang pakai upgrade to premium ini tentunya bisa banyak, bisa satu file langsung dilakukan parafrase itu bisa. Tapi kalau misalkan pakai yang gratisan seperti saya seperti ini, biasanya dapat 2 paragraf atau 3 paragraf itu sudah tidak bisa. Jadi di copy, kemudian dipaste di sini. Kayak seperti jadi maksimal di 125 kata. Jadi saya harus kurangi dulu, misalkan sampai sini saja. Di copy, kemudian dipaste. Paste ini masih terlalu banyak, kita kurangi lagi. Kemudian kalau sudah seperti ini tampilannya, kemudian kita klik parafrase. Kita klik parafrase, kemudian di sini di samping kanan itu sudah hasil parafrase. Jadi yang warnanya merah-merah seperti ini itu sudah diparafrase. Coba dibedakan antara yang kiri dengan yang kanan. Apakah sudah ada perbedaan? Sudah nggih Bapak Ibu? Jadi yang seperti ini namanya parafrase. Parafrase. Nggih, parafrase. Tinggal kita copy atau kita klik copy full text seperti ini. Kemudian kita paste di file kita. Tadi kita sampai sini ya, jadi kita paste gini. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi? Untuk parafrase mudah ya, ada banyak macam aplikasi. Parafrase, ada paraphrasing tool online, pakai Quillbot bisa, pakai paraphraser IO juga bisa. Ini tinggal kita klik, kemudian kita paste lagi, kemudian klik parafrase sekarang. Nanti kita tunggu dulu. Nah, ini bisa di copy paste juga. Jadi mudah ya untuk parafrase. Tapi kalau memang nggak mau seperti ini, mau diparafrase pakai manual juga bisa. Kalau manual caranya seperti ini. Jadi di sini misalkan ada tulisan hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan darah yang terus-menerus berlebih dalam jumlah darah yang lama yang dapat menyebabkan seseorang terjangkit penyakit yang dapat
menyebabkan kematian, misalkan seperti itu. Terus kemudian setelah membaca seperti itu, terus kita pikirkan kalau mau manual, kita pikirkan kira-kira hasil ringkasan daripada tulisan ini apa, kemudian kita tuliskan secara manual, misalkan hipertensi merupakan keadaan seseorang atau penyakit seseorang yang dapat menyebabkan kematian, misalkan seperti itu. Jadi kalau manual tentunya terlalu, Bapak Ibu, jadi terlalu lama, terlalu pusing juga. Jadi saya sarankan untuk menggunakan aplikasi saja untuk parafrase. Kemudian bisa juga pakai spinner. Ini tadi sudah ada paraphraser IO, ada pakai Quillbot, sekarang pakai spinner. Spinner ID ini namanya Spinner ID. Jadi Spinner ID ini untuk memparafrase tulisan. Seperti tadi, seperti Quillbot, jadi kita login dulu spinnernya. Kemudian kalau sudah login, kalau sudah login seperti ini, kemudian kita pastekan filenya tadi, kemudian kita pilih Spirit and Rewrite. Kemudian kalau sudah seperti ini, yang warnanya biru, ini bisa kita ganti-ganti, tinggal kita klik, bisa berubah menjadi sanggup, atau selaku, bisa berubah menjadi sebagai, jadi ini semi manual, jadi tulisannya tidak langsung dibuatkan, tetapi bisa diubah-ubah sendiri. Jadi umum diganti dengan kata apa, sinonimnya. Kalau spinner itu lebih ke sinonimnya apa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih-pilih aplikasi yang mana yang sesuai dengan kesenangannya masing-masing ya. Jadi kalau senang pakai Quillbot ya bisa pakai Quillbot, kalau mau pakai spinner ya bisa pakai spinner, atau kalau mau paraphraser IO juga bisa. Jadi nanti dipilih-pilih sendiri. Dari sini apakah masih ada yang dibingungkan untuk parafrase secara otomatis? Sudah paham semua nggih untuk parafrase? Bagaimana Bapak Ibu? Dari sini apakah ada yang masih dibingungkan untuk parafrase? Bapak Ibu, bagaimana? Masih ada yang dibingungkan untuk parafrasenya? Udah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas nggih? Saya lanjutkan kalau Bu, izin pakai bertanya, Bu. Sebentar, Bu. nggih. Kalau misalnya hasil parafrasenya kita baca ternyata kok agak rancu gitu, Bu. Apakah kita bisa mengatur Kalau kalimat agak lagi, Bu? rancu, kita bisa merubahnya sendiri. Jadi kita sesuaikan yang kurang sesuai itu disesuaikan sendiri. Karena ini sistem kan, Pak. Jadi tetap ada plus minusnya dengan memparafrase secara sendiri atau secara manual. Jadi tetap ada kata-kata yang bagus.
Bisa juga yang paling gampang sekarang yang lagi ngetren pakai AI. Kalau pakai AI, misalkan saja pakai ChatGPT, gitu Bapak Ibu. Jadi pakai ChatGPT, kita masuk di chatgpt.com, kemudian kita tuliskan parafrase kan tulisan ini .2 kemudian di paste. Ini juga bisa memparafrase, jadi banyak macam cara ya. Jadi kalau pakai ChatGPT juga bisa lebih mudah juga. Jadi kita berikan perintahnya parafrase tulisan ini, kemudian kita kasih .2 sebagai pembatas tulisan kita dengan tulisan perintah. Kemudian di paste, di enter. Ini parafrasenya daripada ChatGPT. Bisa juga pakai yang menggunakan Perplexity. Boleh Kak izin Bu, Gimana Bu? untuk satu citasi itu sebenarnya kita tuh boleh mengambil beberapa kalimat atau beberapa alinea, ada batasannya nggak ya Bu? Kalau seandainya dalam satu jurnal kita menganggap oh ini penting semua ini kita tinggal kita copyin aja, berarti itu juga harus diparafrase ya Bu? Atau Jadi bagaimana? gini, ini contohnya misalkan ini ya Bapak Ibu. Jadi dari jurnal ini ada citasi dari Kemenkes, dari mana kita copy semua terus kita parafrase ya hasilnya saja. Kalau yang materi misalkan ada yang dari Kemenkes, berarti kita harus ngambil dari Kemenkes. Jadi kenapa kok harus diambil dari Kemenkes, nggak ambil dari sini saja? Karena biasanya orang parafrase itu kadang itu nanti tulisannya nggak sesuai dengan hasil aslinya. Jadi kalau untuk mengecek tulisannya itu yang sesuai itu seperti apa, itu kita wajib ke sitasi asalnya. Jadi kalau ini sitasi asalnya dari Kemenkes, berarti kita harus cek filenya dari Kemenkes. Ini punyanya Pak Haidar Alatas. Jadi di situ ada definisi hipertensi. Kemenkes ngambilnya dari Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017. Jadi tinggal di copy, kemudian dipastekan seperti ini. Kita cari yang mana yang sesuai. Jadi misalnya profil kesehatan seperti ini. Bentar, masih mutar. Lama ya. Jadi intinya kita tidak boleh ngambil dari hasil punyanya orang lain terus kita copy paste seluruhnya, itu tidak boleh. Jadi kita ambil yang kalau punya Alatas ya berarti yang punya Alatas saja. Misalkan kalau yang di sini punya Alatas, punyanya Pak Haidar Alatas itu yang hasil ya hasil. Kalau yang pakai sitasi orang lain seperti ini, ada Kemenkes, ada ini agak rancu ya. Ada yang pakai sitasi, ada yang pakai Harvard, ada yang pakai Vancouver. Jadi yang di atas seperti ini. Bu, seandainya kayak yang tadi Bu bilang kita harus cari materi atau file yang disitasi kayak Kemenkes RI. Tapi pada saat kita cari di Google, kita nggak nemuin draft atau filenya itu. Tetap kita cantumkan Kemenkes RI juga kah? Atau cukup bagaimana? Berarti kalau memangnya kita mau mengambil hasil Riskesdas ini, tapi kita tidak menemukan dari Kemenkes RI-nya, jangan dicantumkan. Iya. Oh, jangan dicantumkan. Tidak ada tanggung jawabnya dari si Haidar Alatas. Nah, kalau seandainya yang kita ambil dari laporan Kemenkes itu boleh? Boleh.
boleh ya? Laporan Boleh. Kemenkes RI seperti itu boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Oke. Jadi kayak SDKI, kemudian ada laporan Kemenkes yang profil kesehatan itu masih bisa digunakan untuk sitasi daripada skripsi maupun disertasi. Bu, seandainya saya mengambil satu materi dan saya cari di pelataran sehat nih, kayak di satusehat.com kan ada webinar-webinar banyak. Saya ambil dari materi yang diberikan pada saat webinar itu boleh? Tidak bisa. Jadi yang kita akui untuk skripsi itu hanya dari buku, jurnal yang ada di panduan ya Bapak Ibu. Jadi yang dapat disitasi itu yang dari web pun itu harus web yang misalkan Kemenkes RI, web yang WHO. Kalau web lainnya itu tidak bisa. Jadi web juga hanya tertentu saja, yang paling bisa digunakan itu buku, jurnal, kemudian hasil disertasi orang itu masih bisa. Tapi kalau hasil materi webinar, PPT saja itu tidak bisa. Kalau jurnalnya misalkan ini Bu, misalkan kan tadi 5 tahun ya, terus misalkan kita nemunya cuma yang di bawah lebih dari 5 tahun gimana Bu? 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun. 10 tahun itu kan cukup besar juga ya. Jadi 10 tahun terakhir itu diambil jadi 2016 sampai 2025. Oh iya, terima kasih Bu. Untuk cara mengutipnya, kemarin sudah install Mendeley. Bapak Ibu sudah install Mendeley-nya? Sudah Bu, sudah. Sudah. Coba dilihat Word-nya sekarang. Di klik reference, itu sudah ada Mendeley-nya belum? Dicek masing-masing Word-nya. Apa sudah ada Mendeley-nya apa belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Yang belum ada? Yang belum berarti belum belum bisa masuk Word-nya ya? Terus masuk Pak. Gimana? Sudah semua ya? Sudah Bu. Sudah. Sekarang misalkan saja saya contohkan satu ya. Saya contohkan satu. Ibu mohon maaf Bu, mungkin beberapa teman ada yang belum stylenya belum ke Vancouver Bu. Masih pakai apa? Bisa. Misalkan saja ini tadi pakainya Ava, nanti diganti Vancouver, bisa nanti Bapak. Sebentar, saya mulai dari awal dulu ya. Jadi misalkan saja saya ngambil materi dari orang lain, kemudian sudah diparafrase, misalkan seperti itu ya. Saya ambil dari Haidar Alatas, kita download seperti ini, sudah keluar PDF-nya. Cara masukkan Mendeley-nya gimana? Kita buka Mendeley-nya dahulu. Mendeley Manager-nya. Jadi Mendeley Desktop Manager-nya kita buka dulu. Sudah keluar seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Bu. Gimana?
Kalau pakai Google Dokumen bisa nggak, Bu? Google Dokumen karena untuk Mendeley itu pakainya pakai Word biasa. Ini kok Kalau Google Dokumen nggak bisa Mendeley, Bu, ya? nggak bisa. Ini kenapa ya Mendeley-nya? Yang punya Bapak Ibu semuanya bisa digunakan Mendeley-nya? Bisa Bu, alhamdulillah. Sinyal mungkin Bu. Oke, di sini sinyalnya agak sulit sekali. Biasanya mungkin itu perlu sinkronisasi Bu. Ya, ini coba saya sign out terus dibuka Mendeley-nya terpisah. Matiin di sana. Jadi Bapak Ibu untuk Mendeley-nya sebelum kita masukkan ke Word itu kita masukkan dulu filenya ke Mendeley Desktop dengan cara yang tadi sudah kita download PDF-nya kita add-kan di sebelah kiri atas ini. Jadi klik add. Mbak Etika bisa klik add. Klik add seperti ini. Kemudian kita ambil file misalkan yang 299 ini. Kita ambil file yang sudah kita download tadi, kemudian kita klik open. Kalau sudah akan muncul seperti ini. Ini bisa diklik 2 kali. Nah, di sebelah kanan ini ada judulnya, ada namanya, ada jurnalnya, dan seterusnya. Jika di sini judulnya salah, kita bisa langsung edit di sini. Kalau misalkan ada nama yang kurang atau volumenya kurang, ini di scroll ke bawah, Mbak. Bawahnya abstrak, bawahnya lah. Ini kalau belum ada URL-nya, bisa kita tambahkan URL-nya. Coba ditambahkan URL-nya, Mbak. Ya, URL-nya itu caranya kalau lupa kemarin belum ngambil URL-nya, kita copy judulnya dari Pengaruh Terapi Akupunktur sampai Boyolali. Kemudian kita paste di Google Scholar. Bukan, Google Scholar. Buka Google Scholar dulu. Buka Google Scholar dulu. Ini share screen-nya itu minta tolong share screen, jadi Google Scholar-nya kelihatan. Masuk ke Google Scholar. Gimana ya? Masuk Google Scholar sudah? Google Scholar. Kalau sudah kita tekan judulnya. Kita paste judulnya.
Nah, itu sudah ada, tinggal kita klik. Kita klik judulnya. Nah, yang di atas ini, journal.poltekkes.solo, ini itu namanya URL-nya. Tinggal kita copy, kita masukkan ke URL yang ada di Mendeley. Seperti ini, Bu. Enggak kelihatan, Mbak. Pindah dulu, Mbak. Sampai stop share screen, terus share screen lagi yang full. Sudah, share screen lagi yang full. Nah, ini kemudian kita paste di URL-nya. Sudah ya? Kalau sudah lengkap seperti ini, itu berarti sudah bisa dimasukkan ke Mendeley. Sekarang buka filenya, kita anggap saja ngambil file dari Pak Joko. Anggap saja di nomor paragraf 1 nyari lutut itu punyanya Pak Joko, anggap saja seperti itu ya. Anggap saja satunya dihapus dulu. Ya, ini anggap saja paragraf 1 itu miliknya Pak Joko. Sudah kita parafrase, kemudian kita kasih citasi. Kita klik di bagian belakang ini. Kita klik bagian belakang paragraf, kemudian kita buka Open Mendeley. Kita close dulu di sini. Nggak bisa. Di close saja, di close saja. Tetap gitu ya. Iya, Ibu, tetap. Coba klik di halaman, kemudian pilih. Di halaman. Langsung link ya. Iya. Biasanya bisa ya. Kok ya langsung. Sebentar. Coba di Open Mendeley juga nggak bisa itu kliknya. Langsung ke sini, Bu. Kalau di download dulu, Bu, terus nanti di upload ke Mendeley bisa ya? Di download dulu, kemudian nanti di-upload di Mendeley bisa. Tapi untuk insert citation-nya tentunya tetap harus masuk ke Mendeley-nya. Coba di Bu, coba di mail apa itu, Bu? Untuk balik lagi ke tampilan awal Mendeley itu. Coba di Word aja, coba di Word. Ini Pak Ihsan ya? Coba pilih yang insert citation, Mbak. Coba, Mbak. Nah, tinggal klik di sini, Pak Joko Haryanto.
Klik. Keluarnya seperti itu ya. Soalnya punya saya pakai MacBook jadi agak beda bentuknya. Saya Bu, mungkin ini kalau pakai desktop ada lagi yang satu lagi bukan desktop. Coba Pak Ihsan dibantu Pak Ihsan. Ya kalau yang ini biasanya kalau yang desktop agak sering error. Ada satu lagi bukan desktop apa saya lupa tuh. Jadi Mendeley itu ada dua macam. Reference coba Pak, yang pakai reference bisa nggak? Ya. Kalau Seperti yang ini nggak? pakai reference tadi Bu, cuma ini susah lemot. Cuma input ke Mendeley-nya berarti URL-nya harus masuk. URL-nya harus masuk. Ini kayaknya bisa, sebentar punya saya ini. Kok sudah bisa kelihatannya sebentar. Nanti keluar kan kanan ya. Kalau URL itu berarti yang linknya itu ya berarti. Linknya itu URL. Oh, oke. Bisa nggak Mbak Etika? Bisa Bu. Bisa ya. Jadi nanti yang tadi kayak Pak Abdurrahman tadi katakan, gimana caranya kalau yang tadi Harvard terus jadi Vancouver, ya tinggal ganti stylenya ini diganti. Kalau misalkan awalnya Vancouver mau jadi Harvard, ya tinggal klik yang kalau Harvard itu namanya apa? American Psychological Association, tinggal diklik di sini. 7, bukan. Yang American Psychological yang nomor 3, bawahnya lagi. Itu yang Harvard. Kalau yang Vancouver ya tinggal klik Vancouver. Jadi kalau yang Vancouver yang bawah sendiri. Di beberapa teman nggak ada Bu Vancouver kalau dengan cara yang di sini, kalau langsung di pinggir, nah di tampilan gini di settingnya bisa yang pinggir kanan. Yang Kan kalau Ibu ngambilnya yang dari referensi yang di tengah ini. Jadi dibuka dulu referensinya, nanti di pinggir kanan kan keluar. Nah nanti ada di settingnya diklik. Nah di yang kanan ini kan kalau ini udah Vancouver kan. Ada beberapa teman, coba teman ada yang masih belum bisa ke ini nggak? Biar nggak bolak-balik nanti Ibu jelasinnya. Yang ada yang masih belum bisa ke Vancouver. Kalau sudah berarti udah bisa Bu. Kalau nggak ada yang atau masih bingung. Jujur ini kalau praktek kalau pakai itu juga agak sulit ya. Agak sulit untuk prakteknya. Tapi yang lainnya sudah bisa atau belum? Misalkan yang Pak Suroso DKK. Ini coba diganti Mbak, coba diubah. Pakai yang Vancouver. Kita ulangi lagi ya. Kita katanya Bu dulu. Di chat. Jujur saya masih bingung ini gimana ya. Ini soalnya saya juga enggak bisa buka. Ya dari Mbak Etika juga beda. Bu, minta maaf. Kalau Microsoft-nya berarti harus Microsoft yang Words hanya bisa dipakai di Microsoft Word berarti Bu ya, nggak bisa di Google Dokumen ya. Kalau Google Dokumen mereka biasanya punya sendiri, tapi saya enggak pernah menggunakan. Jadi yang digunakan untuk itu masih pakai yang Mendeley biasa. Apa namanya? Word biasa.
Manager Bu Erni tidak bisa pakai Word. Atau keyword biasa. Apa? Kenapa Pak? Pak Bisa. Ibnu? Dokumen tidak bisa. Itu pakai reference manager ya. Iya, reference manager. Bisa pakai Microsoft Word. Kalau Mendeley-nya sih masuk ke Google Web bisa. Iya, bisa. Bisa. Tapi nggak Word. Cuman nggak bisa digunain di. Tapi kalau Microsoft-nya kalau Microsoft Web bisa nggak Bu ya? Web. Pakai Mendeley gitu ya, iya Bu ya? Iya, dimasukkan ke Mendeley-nya. Bisa kalau yang apa namanya Microsoft Word biasa. Online Bu Erni. Bisanya online. Bisanya online. Jadi kalau misalkan nggak ada WiFi nggak bisa. Nggak bisa. Oh, maksudnya Microsoft yang online itu yang baru bisa digunain atau sebaiknya yang gimana ya? Bu Erni masalahnya di Word-nya gitu. Iya, Microsoft buat saya itu tadinya kan bawaan dari handphone itu ada tuh yang nggak terhubung sama internet, tapi kehapus kayak dia kayak minta update gitu. Nah saya update ternyata dia jadi malah nggak bisa kebuka. Itu di awal-awal D3 itu udah kayak gitu. Jadi akhirnya saya pakai cara Google Dokumen gitu akhirnya bisa. Jadi intinya bikin KTI itu jadi bisa. Mendeley Bu Erni harus di laptop. Iya, Mendeley-nya bisa masuk ke Google Web, Google Web saya bisa. Ini tadi Squillboard-nya juga udah masuk. Jadi kalau masukkan referensinya tuh, misalkan kita nyari-nyari dari Schooler, terus masukkan ke itu add gitu bisa gampang, asal wifi-nya kenceng. Tapi untuk citasinya itu kadang-kadang, maksudnya nggak kehubung gitu, kayak nggak kehubung karena Google Dokumen kan memang ada sendiri. Nah, kalau Microsoft-nya itu karena saya nggak bisa ngetik Microsoft-nya saya dari bawaan handphone itu yang nggak usah terhubung internet itu hilang, nggak bisa diiniin lagi. Jadi akhirnya nggak pakai Microsoft yang online, Microsoft Web itu. Tapi agak kesulitan juga, makanya agak bingung menghubungkannya. Jadi itu Bu, apa namanya untuk kalau yang di Word itu ada cara menghubungkannya. Jadi kayak ada installing apa namanya yang menghubungkan antara Mendeley-nya ke jadi walaupun sudah diinstal itu biasanya ada installing apalagi untuk menghubungkan antara Word dan Mendeley-nya. Tapi ini saya tidak bisa kasih contoh karena memang internetnya yang nggak bisa mendukung. Iya, oke. Nggak apa-apa Bu, makasih. Ini sampai sekarang masih belum bisa login. Jadi intinya punya saya itu Mendeley-nya tuh ke logout nggak bisa login lagi, masih susah masuknya. Ya internet tuh. Kalau misalkan Microsoft itu kan itu baiknya pakai Microsoft yang berapa itu? Word yang berapa? Soalnya kan misalkan kita ngetik nih di kita udah rapi tapi pas dibuka sama dosen tuh berantakan lagi. Kalau yang di jenengan itu rapi, di dosen tidak rapi, itu kemungkinan beda versi. Beda, misalkan yang di punyanya jenengan, itu seperti ini, saya contohkan dulu ya. Jadi Word-nya kalau nge-save itu misalkan sudah di paste seperti ini ya. File, save as. Ada Word kan ada berbagai macam ya, ada 97, 2024 dan sebagainya. Kita pilih yang Word 97 sampai 2024. Jadi bisa untuk semuanya, jangan yang Word biasa. Kalau Word biasa biasanya kalau punyanya dosennya Word-nya tua, dia nanti berantakan. Tapi kalau nyimpennya di
Word 97 sampai 2024 itu biasanya Word-nya tetap. Oh, siap. 97, Bu, ya? 97 sampai 2004. Sampai 2000? 2004. Oh, oke. Ya, makasih. Tapi kalau misalkan versinya dosen punyanya dosen sama dengan versinya punyanya mahasiswa, ya nggak akan berubah. Tapi kalau misalkan beda, itu biasanya akan berubah. Di sini 97 sampai 2003 dokumen, Bu. Iya, itu beda-beda. Karena kalau punya saya kan punyanya Mac, jadi kalau Mac dokumennya juga kan beda. Jadi ininya versinya juga beda-beda. Ada yang sampai 2011, ada yang sampai 2004, ada yang sampai. Jadi itu gimana? Kayak punya Pak Ibnu itu nggak bisa, Bu, kalau punya kan Pak nggak Ibnu sampai kenapa? 2004, 97 sampai 2004. Kalau punya Pak Ibnu kan 97 sampai 2003. Apakah bisa rapi kalau beda kayak gitu? Tinggal nge-save-nya aja, save-nya yang dipilih yang tadi aja, yang ini. Jangan kalau yang perbedaan terlihatnya ya, kalau dokumen itu ekstensinya .doc seperti ini. Tetapi kalau pakai versi yang terbaru itu .doc ada X-nya. Kemungkinan besar yang pakai docx ini itu nanti bisa berubah-berubah. Kalau misalkan versinya berubah-berubah. Tapi kalau yang pakai doc biasa ini tidak berubah-berubah. Oke. Walaupun kita pakainya misalkan Word-nya 2013 itu nggak masalah. Kita pilihnya cuma di Word 97 sampai 2004. Iya. Makasih, Bu. Yeah. Untuk Mendeley-nya pending dulu saja nih Bapak Ibu, karena memang nggak bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang tidak pakai sebenarnya bisa sih kemarin. Cuma mungkin sinyalnya agak rewel. Ini tadi juga telepon juga nggak bisa digunakan. WA itu juga sulit sekali. Jadi mungkin karena keterbatasan daripada sinyalnya ini yang kurang oke ya. Jadi depending dulu untuk prakteknya Mendeley bagaimana Bapak Ibu? Iya. Ini kan Mendeley ini per akun ya Bu, per akun Google kita kan. Iya. Nah, seandainya amit-amit nih laptopnya kecurian gitu. Terus ya datanya ada di sana untuk Mendeley-nya pindah laptop lain, tinggal masukin akun, datanya masih ada ya Bu? Jadi kalau misalkan Mendeley, misalkan seperti ini ya, misalkan sudah ada sebentar. Oh, belum share screen ya, sebentar. Misalkan saja saya sudah punya materinya tadi, contohnya ini ya. Kemudian sudah ada Mendeley-nya, anggap saja seperti itu, sudah ada daftar pustakanya. Bisa dikomunikasi. Tidak bisa gitu. Jadi nanti kalau anggap saja ini sudah ada daftar pustakanya ya. Daftar pustakanya misalkan ini sudah ini ya, ini daftar pustaka. Itu kalau ada Mendeley di sini, ini Mendeley-nya itu terhubung di
komputernya masing-masing. Jadi kalau misalkan saya ada dosen, kemudian misalkan punyanya skripsi, punyanya ini aja ya, punyanya teman-teman kemarin, proposalnya, misalkan proposal misalnya punyanya Mas Adika. Mas Adika ini sudah di sudah di Mendeley, sudah seperti ini. Kemudian ganti ke tempat saya. Tentunya ininya tidak tersimpan di tempat saya. Jadi kalau ganti laptop, kalau mau merubah ini juga di laptop awal. Caranya kalau misalkan kecurian atau sudah tetap ada filenya tapi filenya Mendeley ada di laptop yang lain, berarti ini diambil satu-satu, diulangi lagi ininya, masukkan filenya saja. Jadi caranya ini di-copy, kemudian diklik Mendeley-nya di sini, kemudian dimasukkan lagi satu persatu. Tapi ini nggak bisa karena nggak ada Mendeley-nya. Maksudnya tidak ada sinyal untuk masuk ke Mendeley-nya. Jadi nanti ini di-update lagi. Namanya di sini kalau nggak salah itu update apa ya namanya? Update tabel. Jadi di sini kan ada pinggirnya ada Mendeley site-nya seperti ini, kemudian pilih di sini kan nanti pilih pilihannya nanti di sini insert bibliografi, terus nanti di sini pilih yang update tabel seperti ini. Jadi filenya dimasukkan dulu ke Mendeley-nya kita, baru bisa edit. Jadi seperti itu. Cuma saya tidak bisa nyontohkan karena di sini tidak bisa tidak bisa masuk, Mas ya. Izin Bu, izin. Ya. Lebih menggampangkan ada referensi ya di YouTube atau ada video-video yang tutorialnya itu Bu, mungkin pemakaian Mendeley, jadi teman-teman bisa pakai itu aja Mendeley-nya. Ya, nanti saya carikan saja sebagai gantinya untuk praktek hari ini yang masih tertunda. Saya carikan contohnya untuk Mendeley, untuk tugasnya melanjutkan bab 2-nya, kemudian di Mendeley satu-satu nggih Bapak Ibu. Jadi daftar pustakanya itu pakai Mendeley. Ya, pakai Mendeley. Yang kedua. Daftar pustakanya pakai Mendeley itu gampang Bapak Ibu. Tinggal klik daftar pustaka di sini. Kalau yang atasnya sudah di Mendeley, tinggal klik di sini. Ada pilihan insert bibliografi, langsung keluar segini, langsung keluar semua. Jadi seperti klikan seperti ini, tinggal klik bibliografinya sudah keluar. Mungkin cuma ini kan izin Bu, mungkin teman-teman untuk Mendeley-nya masih belum connect. Okay. Jadi biar nanti tutorialnya aja dikirimkan, nanti bisa buat referensi teman-teman. Nanti saya kirimkan. Bagaimana untuk hari ini sampai sini saja? Izin Bu, izin. Tadi pertanyaan Pak Opik tentang jurnal yang minimal 2016 G. Tadi. Yes, 2016. 2015 nggak bisa. 2015 tidak bisa. Pokoknya 2016 ke atas, G. Yeah. Minimal 2016. Berarti kita uang teenage nggak bisa jadi sumber ya Bu ya? Untuk yang apa Pak? Kitab uang teenage, kitab kuningnya aku punktur Bu. Kitab kuningnya? Kitab kuning aku punktur uang teenage. Kitab kuning aku puntur. Ya Bu.
Mana ya kitab kuning akupuntur? Huang Di Neicing itu, Bu. Ini. Tapi ada, Bu, yang jual ada yang jual e-booknya di Shopee harga berapa ya? Harga 30.000 apa 50.000 itu ada, Bu. Kitab kuning akupuntur itu yang mana, guys? Ada yang jual di Tadi, Shopee, Bu. Yang Huang Di Neicing tadi, Bu. Ya, kayak gitu. Tuhan Di Neicing. Ini berarti. Judul bukunya ini? Iya, Bu. Iya. Ya berarti kita ngambilnya yang dari sini. Yang dari judulnya apa ini? Huang Di Neicing. Huang Di Neicing. Ya. Tapi itu kayaknya terbitan dari berapa tahun yang lalu itu, Bu. Berpuluh tahun. Kan yang nggak boleh mah jurnal, Bu. 2011. Huang Di Neicing bukannya bukunya ya? Kan itu buku apakah induk itu mah. dibatasin? Yang dibatasin cuma Jurnal aja. Aduh, maaf aku barusan keluar pakai laptop error. Ini berarti kalau buku boleh ya? Buku apalagi kalau Huang Di Neicing kan itu buku sumber utama ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, untuk buku kalau sesuai panduan yang ada di sini ini memang 10 tahun terakhir. Tetapi mungkin nanti kalau memang tidak ada lain yang bisa untuk menggantikan buku Huang Di Neicing ini ya mungkin diperkenankan. Tergantung oleh pembimbingnya masing-masing. Nanti ditanyakan ke pembimbing masing-masing apa boleh mempergunakan dari buku yang ini. Karena semakin lama bukunya tentunya teori-teorinya juga sudah tidak bisa digunakan atau kadang itu sudah berubah ya Bapak Ibu. Jadi kita pakainya kalau bisa diutamakan yang terbaru dulu, tapi kalau memang nggak bisa nanti ditanyakan ke pembimbingnya masing-masing. Seperti Machio Chi aja yang terbaru 2014. Berarti bisa dipakai, tapi kalau yang apa Bapak? Machio Chi ya. Machio Chi Geopani itu kan banyak bukunya Machio Chi itu ada 8. Tapi termasuk buku induk juga kan buat referensi. Tapi memang ini agak lama. Ya, Bu. Sepertinya kalau buku mungkin dilihat dulu siapa yang penulisnya ya Bu ya, sama pembimbingnya. Kalau Machio Chi ini disebutkan 2018 nggih? Yang terbaru ya? Ya, karena ada versi ada berapa? Ini kan ya, ada beberapa edisi ya? Ya, edisinya kan ada banyak. Ada edisi ketiga, edisi kedua, seperti itu. Oh ya, berarti dicari yang terbaru. Cari yang terbaru. Kalau mau cari lagi ya di Google Book. Di itu juga teman-teman di Lios juga ada beberapa yang bisa di-download e-book. Ini 2021 ini buku-bukunya kan masih banyak juga yang akupuntur. Jadi besok itu kan tidak akupuntur banget nih Bapak Ibu. Jadi di skripsi itu berduanya misalkan tentang hipertensi, berarti kan materinya enggak semua tentang akupuntur. Jadi ada hipertensinya, ada tekanan darahnya, ada akupuntur dalam ilmu kedokterannya. Jadi enggak semua harus. Jadi kan hanya 1 atau 2 yang memang benar-benar dari buku-buku yang lama, mungkin seperti itu. Ya, betul. Bu, seandainya kalau pakai Mendeley desktop tadi kan harus ada file yang ditambahin ya. Kalau kayak buku kan kalau kita hanya ada buku fisik nggak ada filenya gimana Bu? Buku itu sebenarnya yang di-download dari Google Book seperti ini, itu sebenarnya bisa dibuka Bu. Bisa dibuka seluruhnya.
dengan cara membeli buku dulu di Google Book. Tapi kalau nggak mau membeli, terus kemudian buka buku ternyata hanya buka Sebagian. 10%-nya, biasanya seperti itu, karena saya kan biasa jualan buku ya, Bu. Jadi biasanya ada yang membuka 10%-nya, ada yang buka 20% dari buku, tergantung si penulisnya. Kira-kira mau dibuka semua juga bisa. Dibuka semua seperti ini bukunya kan terbuka secara umum dan itu ya. Nah, ini masih ada berapa persennya untuk tertutup. Jadi yang 231 sampai 1289 tidak dibuka. Kalau seperti ini terus kita ngambilnya kok kita cuma butuh di halaman 2212, kemudian bisa dibuka. Itu kita bisa download dengan cara atau bisa mengutip buku tanpa harus memasukkan PDF-nya. Caranya kembali lagi, kemudian misalkan saja buku yang mau diambil ini ya, Bapak Ibu. Ini kita copy dulu, kita klik copy seperti ini, kemudian kita masuk ke Google Scholar, kita pastekan di sini, akan keluar seperti ini. Ini judulnya sama ya, sama yang punya kita cari tadi. Kemudian kita klik kutip, atau kalau yang pakai bahasa Inggris komputernya pilih cite atau cite tulisannya di sini. Kalau sudah seperti ini, kita pilih yang Revman. Kita pilih yang Revman, nanti keluar seperti ini, ada Scholar.ris atau Risman. Kemudian nanti buka di Google, buka di Mendeley-nya. Buka di Mendeley-nya. Mbak Etika bisa bantu buka di Mendeley-nya. Mbak Etika? Nah, udah, Bu. Sudah share screen? Sudah, Bu, udah lihat. Sudah. Sebentar kok punya saya belum kedengeran. Mana ya punya saya kok nggak kelihatan ya share screen-nya. Coba diulangi. Masih kelihatan yang punya Mbak Etika. Kan Mbak Etika yang mau share screen-nya. Nah. Oh, berarti yang Mbak Etika yang ngetik di Google Scholar-nya, Bu ya? Iya, coba dibukakan, Mbak. Soalnya ini punya saya kok nggak muncul ya. Sudah muncul, Ibu. Belum. Nah, ini ya, judulnya yang ini ya. Kutip. Masuk ke Mendeley. Mbak Etika, itu share screen ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, Ibu sinyalnya berarti masuk, Mbak. Udah sampai ngutip, Ibu. Uang. Tampilkan semua. Oke. Untuk software. Berapa, Pak? Nah, ini yang kita. Yang nanti masuknya ke saya aja, enggak apa-apa. Saya tinggal di sini ya. Ini jenengan sama Becus. Ini jenengan sama Becus sama
sama Oke. Nurmila. Ini jenengan sama Beni. Ini Bucu sama Bani. Satu-satu aja. Ya? Enggak tiga. Nggak tahu? Panjenengan enggak? Apa? Enggak tiga. Soalnya kemarin ngerangkap tiga. Nggak tahu. Bucu Sunu ngomongin sama itu. Oh. Nah, ini yang satu, yang itu satu. Saya kasih ke mana? Anu. PM deh. Ya tapi yang ditandatangani dulu. Iya. Yang ketua. Panjenengan Enggak ada dong. Ketuanya loh. Nah, tapi kita tak bayar KB semua sih. Nanti tambah carry aja. Yang ini tak bayar. Yang punya kita. Gitu. Gue Pak Jalfon. Iya. Saya lanjut lagi. Share screen-nya Udah bisa, sampai Mbak? ke kutip Bu barusan Mbak Etika. Pilih di punya saya kok nggak kelihatan ya, punya Mbak Etika. Kutip. Atau diulang dari awal Mbak Etika, nanti diarahkan sama Ibu. Ibu soalnya nggak bisa lihat layar. Iya, nggak bisa lihat layar ya, punya saya. Dari awal Bu, coba. Share screen lagi ya Ibu ya. Ya, di stop dulu coba. Oh ya, ini keluar. Sudah. Nah, ini pilih kutip. Kutip, kemudian pilih Refman. Pilih Refman, sudah keluar, terdownload di atas ini namanya Scholar.ris. Kalau sudah, buka Mendeley-nya. Buka Mendeley, pilih Add. Kemudian ini di cancel dulu. Cancel dulu. Klik Add-nya itu yang titik segitiga sampingnya. Yang itu diklik. Yang atas ya add file ya? Oh, enggak bisa ya punyanya jenengan. Coba diklik lagi yang tengah, yang add plus. Kemudian pilih yang downloadannya tadi, Scholar.ris. Klik 2 kali, open. Nah, ini sudah terdownload atas nama begitu. Oke, jadi sama dengan yang PDF tadi dengan yang tidak tanpa download. Kalau tanpa download berarti ya pakainya klik kutip dulu, terus pilih Refman. Sebenarnya pilih apapun bisa sih, cuma yang paling pasti bisa digunakan itu pakainya yang Refman. Terus nanti di-add, kemudian dimasukkan. Sama seperti yang tadi. Cuma seperti yang coba dilihat di sebelah kanan, Mendeley-nya Mbak, sebelah kanan. Jadi kita harus tahu judulnya itu sudah benar belum nulisnya. Kalau belum betul itu dirubah sesuai dengan judulnya. Aku puntur jin apa ini ya? Oh, berarti kita itu bisa edit ya Bu ya? Needle harusnya gitu ya. Jadi jin ininya itu dirubah, diganti, dihapus bagian. Yang enggak sesuai disesuaikan dulu. Itu mungkin tanda petik. Tapi kalau hurufnya itu besar semua atau gimana Bu aturannya? Seharusnya itu tidak besar semua. Cuma kalau mau mengganti ya bisa digantikan tidak besar semua. Oh ya, berarti semua diganti ya. Oke. Jadi kalau di sini itu besar semua, berarti nanti yang muncul di di daftar pustaka itu pasti besar semua. Kalau nanti di sininya itu kecil-kecil, ya kecil semua. Kalau yang sudah sesuai, ada kapitalnya, ada kecilnya, itu ya berarti ya sudah sesuai. Ya, Bu. Kemudian autor di sini seharusnya ada Pak Joko Triharyanto, ada Pak siapa lagi tadi nih? Banyak nama ya kayaknya tadi ya. Itu coba disesuaikan. Berarti tinggal. Berarti namanya juga di sini ya Bu?
Atas, coba ke atas kan lah, author, di bawahnya judul, di Berarti bawahnya Pak Haryantonya jadi di depan ya, Bu? Ya, nanti ditambahkan di enter gitu nanti. Ada tambahan siapa saja di enter. Jadi intinya harus kalau misalkan ada yang tidak sesuai, harap disesuaikan dulu data-datanya. Intinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya Bu yang mau dipertanyakan, tapi biarlah waktu yang menjawabnya Bu. Kira-kira mau bertanya apa Bu? Kalau masih bisa dilakukan di sini? Apa-apa Bu, udah jam 4 mungkin nanti aja Bu. Izin. Mohon izin. Oke. Gimana Bapak? Ya, Bu mohon izin, masih banyak teman-teman yang masih bingung ya, masih banyak bertanya, mau ingin tanya, tapi waktu udah menunjukkan pukul 4, kasihan Bu Eka. Apa di pertemuan berikutnya saya coba, saya coba download ulang dulu. Kalau memang bisa, karena mungkin ini juga sinyal ya, ini masuk Google aja nggak bisa punya saya. Sinyal mungkin agak kesulitan. Ada yang masih mau ditanyakan? Maksudnya ada yang mungkin masih bisa dilakukan sekarang? Bu Eka, mohon maaf Ibu, saya baru on mic. Bu ini saya juga cek di beberapa contoh skripsi itu kan sekarang kan pakainya Vancouver nggih Ibu. Nah itu ada angka kecil atau citasi hurufnya kecil sama besar. Nah itu yang membedakan apa? Dan itu ini apa caranya gimana nggih Ibu? Itu. Penulisan kecil besar itu tergantung penulisnya masing-masing ya. Jadi settingannya yang ada di laptop itu kadang ada yang pakai kurung, kadang ada yang pakai apa namanya kayak kurung tapi yang kotak, ada yang pakai angka saja, ada yang pakai angka tapi kecil. Itu tergantung penulisnya masing-masing. Kalau yang punyanya Mbak Etika ini ada yang bentuknya Vancouver-nya buka kurung seperti ini. Tapi yang paling sering digunakan di akupuntur itu yang buka kurung seperti ini, yang biasa. Berarti kalau itu yang membedakan besar kecilnya itu gimana Ibu? Karena yang punya Mas Afif itu kayaknya ada kecilnya juga nggak Ibu? Yang reguler. Yang reguler itu ada yang punya Mas Adika tadi ya. Kecil itu ya cuma ini di copy kemudian dibuat kecil, yang dibuat apa namanya? Di setting sendiri, jadi mereka setting sendiri. Iya, lah itu yang penting penomorannya aja. Berpengaruhnya itu loh Ibu. Maksudnya pengaruhnya enggak ada. Maksudnya ada. Pengaruhnya model-modelnya itu enggak ada. Jadi tergantung dengan kita kan punya gaya selingkung, gaya penulisan yang masing-masing punya gayanya sendiri-sendiri. Harvard misalkan ada yang cuma nama sama tahun, ada yang nama tahun terus titik 2 kasih halaman juga ada. Jadi tergantung gaya selingkungnya masing-masing. Ada juga kalau di tempat saya pakainya itu kurung buka yang kotak, itu juga nggak apa-apa. Jadi intinya Harvard pokoknya pakai yang angka, kalau yang apa namanya, kalau yang Vancouver angka, kalau yang Harvard pakai catatan kaki seperti biasa. Kalau bentuknya seperti apa itu tergantung si penulisnya masing-masing. Tapi kalau untuk yang di akupuntur pakainya seperti punya Mbak Etika. Izin Bu. Tapi untuk yang pakaian nomor itu bukan terserah Bu, kalau mau diseragamkan pakai yang mana gitu. Pakai yang punya Mbak Etika seperti ini. Yang besar-besar nomornya. Vancouver. Yang paling sering digunakan yang itu. Yang pakai kurung, pakai kurung. Pakai kurung.
Fun cover. Kalau yang kecil itu Karena Mas memang di Rifki. sini panduannya juga belum ada yang terbaru nggih Bapak Ibu. Jadi nggih kalau Ya Ibu, saya jadi nanti itu kemarin juga saya ya ini tanya di mahasiswa reguler sama mungkin alumni yang lain itu kan udah pakai yang citasi kecil juga nih Bu. Takutnya nanti enggak berpengaruh sekali terhadap penulisan skripsi. Jadi ini saya tanyakan biar nanti untuk kedepannya kan bisa dilakukan secara seksama. Tapi kalau emang nggak pakai citasi kecil nih, berarti kan pakai yang angka kayak gini, citasi yang fun cover biasa, yang angka ini. Dan ini kan bisa jadi acuan untuk menulis skripsi di bulan Juli gitu Ibu, maksudnya seperti itu. nggih. Nggih, kita sepakat dulu aja nggih, kita pakainya yang seperti ini karena memang panduannya belum ada sampai Siap. sekarang dan Siap, belum Ibu. ada yang membuat juga. Belum ada agenda untuk membuat gitu Bapak Ibu, karena membuat itu kan juga perlu surat tugas dan sebagainya kalau di sini. Jadi selama belum ada panduan yang jelas, jadi kita sepakat saja satu kelas ini pakainya yang seperti yang punya Mbak Etika, yang biasa. Tapi nanti kalau memangnya fun cover-nya mintanya berubah di jurnal, ya nggak apa-apa. Kita menyesuaikan jurnalnya, misalkan seperti itu. Oh Karena ya, kalau Ibu. jurnal, Sama kalau ini Bu Eka, mengenai jurnal sama buku tadi, mohon maaf saya tadi terputus-putus. Itu yang benar itu untuk buku itu kan nggak ada acuan untuk tanggal tahunnya aja Ibu. Terus beberapa buku itu nggak kan ada masih tahunnya, maksudnya gimana gitu? Kalau jurnal itu kan setahu saya ada batasnya aja Ibu, yang harus kita masukkan itu berapa tahun Yeah. dari tahun sekarang. Nah itu berarti kan kita kan Kalau buku 2025, minim berarti pakainya kalau jurnal? sebenarnya buku maupun jurnal itu sama kurang dari 10 tahun. Tetapi kadang itu tetap diambilkan dari materi buku yang lama, itu hanya untuk buku-buku yang sekiranya memang tidak ada buku lain selain itu. Tapi kalau memang ada acuan lain yang bisa digunakan dan tanpa buku itu sudah ada, ya jangan pakai buku itu. Jadi dari saya pribadi kalau misalkan ada mahasiswa yang misalkan pakai bukunya 1950 misalkan seperti itu, ya saya coba untuk dirubah ke yang buku baru. Tapi kalau memangnya dari buku tersebut, maksudnya materi yang sesuai dengan itu tidak ada, ya terpaksa pakai yang buku textbook lama. Tapi kalau memang ada, ya pakai textbook yang baru atau buku yang baru. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Eka, karena ini kan masih menjadi paradigma kami nih Bu. Jadi jangan gunakan, kalau bisa diusahakan jangan gunakan yang lama dulu. Tapi yang baru dulu dicari, kalau nggak ada baru yang lama. Oke Bu, siap. Iya. Gimana Pak Ibnu? Iya Bu, alhamdulillah semakin lumayan memahami. Cuman tutorial Mendeley buat teman-teman Bu, untuk yang belum itu nanti biar di-share Mas Rifki. Untuk Mendeley-nya nanti saya share ulang. Tapi sebenarnya tadi Mbak Etika juga sudah mempraktekkan juga nih Bapak Ibu. Jadi sudah terwakili sebenarnya. Cuma kalau memang masih belum paham, ya saya kasih contoh video Mendeley-nya. Untuk Mendeley. Oke, nanti saya kirim ke Mas Rifki. Oke. Untuk materi minggu depan itu mungkin mulai ke bab 3 nggih Bapak Ibu. Jadi bab 3
Kita sampel kemarin belum ya Bapak Ibu? Sampel, menghitung sampel itu nggih, belum ya Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Oke, Bu nanti Eka. kita ngulangi lagi Iya. sampel dan sebagainya sampai bab 3. Kemudian nanti kalau sudah bab 3 kita praktek lagi, tapi sebenarnya kalau praktek lewat laptop itu sangat sulit ya Bapak Ibu. Apalagi nanti kita mencoba membuat SPSS. Itu kalau misalkan diagendakan ke sini enggak bisa nggih Bapak Ibu? Ke sana tuh Mei, Bu. Ke sini Mei. Nggak bisa, kalau Mei itu sudah terlalu lama gitu. Selain Mei bisanya kapan ya? Karena ini yang reguler sudah mulai UTS. Jadi nanti dari 14 pertemuan nanti yang 6 pertemuan itu materi, yang 6 pertemuan itu presentasi. Mohon izin Bu bertanya, maksudnya presentasi gimana ya Bu ya? Presentasi nanti yang hasilnya dari Bapak Ibu semua yang dikerjakan sekarang itu nanti ditaruh di PPT, kemudian dipresentasikan ke pembimbing, bukan pembimbing sih, ke dosen mata kuliah proposal penelitian. Ada Bu Gusnul, ada saya, dan ada Pak Hanung. Nanti presentasi, contoh presentasinya ada enggak ya? Intinya isinya tentang apa yang kita akan paparkan waktu sidang proposal. Jadi hampir sama seperti itu. Jadi nanti kita sebagai dosen mengarahkan, oh ini sudah betul apa belum, oh ini harus ditambah ini, harus ditambah itu. Izin Bu, berarti kan setelah peresmian judulnya Bu yang di ACC. Bukan. Judulnya. Jadi gimana? Ini hanya untuk persiapan judul, persiapan apa namanya? Jadi ini tolong dibedakan ya. Ini simulasi mungkin ya Bu. mata kuliah, jadi simulasinya saja. Kalau yang nanti untuk sidang proposal yaitu sendiri lagi dengan pembimbingnya masing-masing. Bisa berubah dari judul yang sekarang, bisa berubah atau nanti ditambah sama judulnya dari pembimbing, itu tergantung. Ini hanya simulasinya saja. Tapi saya harap kalau yang simulasi ini bisa dijadikan untuk benar-benar jadi skripsinya. Jadi kalau carikan materi yang bagus, carikan yang materi yang lagi terkini, yang saat ini jadi masalah itu apa. Misalkan Bu, yang kalau kayak seandainya presentasinya online gimana Bu? Memang online. Online, Re. Ya, online. Kalau untuk Enggak, simulasi soalnya memang tadi Ibu online. bilang harus ke Solo kan, jadi kita harus. Maksudnya kalau yang ke Solo itu praktek untuk SPSS-nya. SPSS yang puyeng itu. Oh, SPSS. Ya, SPSS-nya. Karena kalau pakai ini saja, Mendeley saja kayaknya kita nggak bisa. Udah mogok. Ya, jadi kalau untuk SPSS ini kan malah tambah rumit ya Bapak Ibu. Jadi kayaknya kok nggak bisa ngerjakan di sana. Bu, bagaimana kalau Ibu jadi YouTuber aja Bu? Ibu bikin YouTube biar kita tontonin di YouTube-nya Ibu Bu. Jadi YouTuber gimana? Terus gimana ya? Siapa tahu ntar dapat AdSense Ya, Bu. kesulitannya tidak ada interaksi Mbak Dona. Kita kan butuh interaksi. Kalau YouTuber nonton aja ikuti. Kadang nggak ngerti, nggak bisa bertanya. Mendingan begini aja. Jadi gimana? SPSS harus ke Solo Pak? Paling nanti Bu kita berunding dulu di kelas Bu. Kira-kira ada jadwal di sekitar bulan Maret atau di bulan Maret paling lama nggih. Kalau ada Maret, jadwal memang ada nggih. Maret Ramadan, Bu. Maret Ramadan. Iya, Maret puasa.
puasa Soalnya di April. bulan Mei itu sudah UAS nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau perkuliahan itu sudah tidak diperbolehkan, kemungkinan seperti itu. Kalau Mei, Berarti untuk April, agendanya SPSS ini tuh kayak pendampingan ngajarin aplikasi SPSS itu ya, Bu? iya, jadi Iya, nanti supaya paham nanti kan kita dipakai. nyoba menghitung, kemudian coba memasukkan coding-codingnya. Itu kalau memangnya nanti kan punya judulnya masing-masing, jadi punya ujinya beda-beda. Setiap orang itu ujinya beda-beda. Nanti saya contohnya gimana, saya juga bingung. Kalau yang reguler ini sudah clear, sudah bisa. Cuma yang kalau online ini agak sulit karena memang harus prakteknya. Kalau tidak diwajibkan gimana Bu? Maksudnya Iya, Bu. kita tentukan bisa ke Solo tapi yang bisa saja gitu Bu, tidak semuanya harus hadir. Yang tidak bisa ya konsekuensinya mungkin mencari private di sini, Bu. Bagaimana, Bu? Terus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Gini aja, nanti coba saya carikan videonya. Cuma nanti kalau ada yang tanya, kita share di Zoom seperti ini aja. Zoom ya? Iya, Bu. Mungkin kalau jujur saya kalau untuk di bulan Maret ke Solo agak keberatan, Bu. Jadi kalau seandainya memang diharuskan untuk ke Solo, mungkin ya tadi yang siapa tadi Pak Irsan ya tidak diwajibkan. Mungkin saya mencari opsi lain untuk belajar SPSS sendiri di sini gitu loh, Bu. Mencari tutor yang offline di sini. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, kalau saya pribadi sih nggak apa-apa ya. Maksudnya mau Zoom saja juga bisa, mau kesini juga bisa, atau mau seperti apa nggak apa-apa. Cuma ya kendalanya ya seperti ini, panjenengan tahu semua kalau agak kesulitan ya kalau misalkan praktek. Saya tadi pikirnya yang satunya pakai HP seperti ini, satunya laptop, jadi kan yang satunya HP bisa lihat, terus yang satunya laptop bisa pakai seperti itu, bisa langsung praktek. Tapi ternyata agak sulit ya. Atau berarti nanti pas SPSS Bu, yang Ibu tadi instruksikan kan kita di awal karena sepertinya ngedadak ada HP terus ada laptop, jadi kadang-kadang teman-teman saya sendiri tadi coba masuknya langsung pakai laptop, ternyata agak kesulitan. Mungkin kalau dikondisikan seperti itu mungkin teman-teman lebih siap, mudah-mudahan ya. Sama mungkin sebelumnya tolong dikirim apa namanya petunjuk-petunjuk awal, mudah-mudahan teman-teman jadi sudah ada pemahaman awal sehingga nggak terlalu seperti ini kan lelet banget, jadi ada yang masih tertinggal kasihan. Nanti ya Bu, berarti untuk kedepannya ya kayak Pak Opik bilang tadi harus dipersiapkan ya kurang lebih 3 gadget lah ya. Satu buat laptop khusus, agak sulit ya. satu yang buat WhatsApp-an, yang satu buat nge-Zoom biar nggak nge-hang. Tapi wifi-nya dikencengin gitu ya Bu. Iya. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini karena waktunya juga sudah jam 4. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka.